Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, sukacita, serta diberkati oleh Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah GBI Graceful hari ini di minggu ketiga pada bulan November. Bersama kami lagi berempat di sini. Kami sangat bersyukur bisa kembali hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa supaya kita semua pada hari ini mendapatkan berkat Tuhan, kasih Tuhan, dan urapan Tuhan yang luar biasa di tengah apapun keadaan kita yang sedang kita alami saat ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menjadi Tuhan yang menuntun kita, menjadi Tuhan gembala dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita siapkan posisi duduk kita yang terbaik. Kita mau siapkan hati kita untuk kita menyembah dan meninggikan Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kasih Yesus. Kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Membaringkan, Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air
Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat setiap berkat, buat setiap penyertaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Kau berikan dalam kehidupan kami, dalam setiap waktu dalam kehidupan kami Tuhan. Bahkan di masa-masa sulit sekalipun, kami melihat bahwa ada berkat Tuhan, ada pertolongan Tuhan, bahkan ada mujizat Tuhan yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pemberian-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada hal lain yang dapat kami berikan selain kami memberikan pujian kami yang terbaik, penyembahan kami yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Dan berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman Tuhan pada sore hari ini. Tuhan berkati agar setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu bukan berasal dari manusia, melainkan berasal dari Allah itu sendiri. Sehingga setiap jemaat, setiap anak Tuhan yang mendengarkan ibadah ini, yang menyaksikan ibadah ini dapat diberkati. Sehingga setelah ibadah ini hidup mereka diubahkan, hidup mereka disertai oleh Tuhan. Terima kasih. Karena kami percaya firman Tuhan adalah firman yang berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan berkati setiap kami, setiap hati kami, agar kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan juga berkati alat-alat yang kami gunakan, agar semua dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, selamat datang kembali di ibadah hari ini. Selamat sore semuanya untuk jemaat sekalian yang menyaksikan ini di rumah masing-masing. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik, jasmani dan rohani ya Bapak Ibu. Puji Tuhan. Kita sudah memasuki minggu ketiga pada bulan November ini. Dan bulan depan kita sudah memasuki bulan Natal ya Bapak Ibu. Tidak terasa, waktu demi waktu berlalu begitu cepat. Hari demi hari kita jalani dengan penuh suka dan duka. Tetapi satu yang tidak berubah adalah bahwa Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan Alkitab kita siapkan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 23 Bapak Ibu. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Tuhan gembalaku yang baik. Wow, ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, saya mau jelaskan bahwa Daud pada 3000 tahun yang lalu, sebelum dia menjadi Raja Daud, dia adalah seorang gembala. Gembala domba yang selalu merawat domba-dombanya setiap hari. Dia menyadari bahwa seorang gembala adalah posisi yang penting. Karena dia harus menjaga domba-dombanya, dia harus memberi makan domba-dombanya. Dia memastikan agar domba-dombanya tidak dimakan oleh binatang-binatang buas, tidak dicuri orang, tidak jatuh ke dalam jurang. Itu adalah tugas gembala domba. Nah, Raja Daud menyadari bahwa hidup dalam masa-masa kehidupannya, dia juga memiliki sang gembala yang agung, sang gembala yang sejati, yaitu adalah Tuhan. Amen. Dia percaya bahwa dalam masa-masa dalam kehidupannya, dalam setiap perjalanan yang dia tempuh, dia tidak terlepas dari namanya gembala. Jadi dia menyadari bahwa kehidupannya dengan Tuhan sama seperti ketika dia menjadi gembala dan dia merawat domba-dombanya, dia menjaga domba-domba yang ada pada Daud. Mazmur Daud ayat 1. Tuhan adalah
gembalaku, takkan kekurangan aku. Haleluya. Puji Tuhan. Di sini Tuhan adalah gembalaku dan takkan kekurangan aku berbicara mengenai berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Seperti yang kita tahu bahwa gembala pasti akan mengasihi domba-dombanya. Gembala itu tidak akan membiarkan dombanya menjadi kelaparan, tidak akan membuat dombanya menjadi haus, atau tadi saya bilang ya, dimakan binatang buas, dicuri orang. Raja Daud ingin mengingatkan kita bahwa kita ini adalah domba-dombanya Tuhan. Dan Tuhan adalah gembala yang baik dalam kehidupan kita. Takkan kekurangan aku. Di sini Raja Daud ingin menekankan bahwa kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu merasa cemas akan apa yang kita hadapi ke depan. Karena kita yakin kita memiliki gembala yang agung, yaitu Tuhan kita. Seperti yang kita tahu, gembala tidak akan membiarkan domba-dombanya menjadi kelaparan ataupun tidak terawat. Kita adalah domba-dombanya Tuhan. Amen. Amin. Di sini juga Daud ingin mengajarkan kepada kita bahwa berkat itu, ya, berkat yang Tuhan berikan bukan hanya berkat jasmani, melainkan berkat rohani. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita memiliki hubungan yang dekat dengannya, maka setiap yang kita perlukan, setiap yang kita butuhkan akan tercukupi, jasmani dan rohani. Bapak Ibu, kita harus mengetahui dan kita harus memahami bahwa kehidupan kita ini bukan hanya tentang uang saja. Yes. Bukan hanya tentang berkat-berkat material. Bukan hanya tentang makanan yang berlimpah. Tetapi Raja Daud mengatakan bahwa bersama Tuhan, ketika kita dekat akan Tuhan, maka jiwa kita pun akan merasa tenang dan damai bersama dengan Tuhan. Takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Jadi dalam segala hal, jasmani, rohani, bahkan jiwa kita juga tidak akan kekurangan. Karena kita tahu bahwa Sang Gembala yang agung sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Sudah mencukupkan segala hal yang kita perlukan dalam menjalani kehidupan. Puji Tuhan. Kalau kita menyadari, kalau kita mengetahui bahwa Tuhan adalah gembala yang agung, masihkah kita khawatir? Masihkah kita cemas akan keadaan-keadaan yang kita jumpai pada saat ini? Mari kita harus percayakan hidup kita, karena kita ini adalah domba-dombanya Tuhan. Bapak Ibu, domba tidak akan khawatir apakah dia akan dimakan serigala, apakah dia akan dimakan binatang buas, karena dombanya ini tahu bahwa Sang Gembala tidak akan membiarkan itu terjadi. Bahkan gembala ini akan berusaha habis-habisan untuk melindungi dombanya, untuk menjaga, bahkan untuk menghajar binatang buas supaya domba-dombanya ini tidak terluka. Ya Bapak Ibu, mari, kalau kita memiliki gembala yang agung, maka kita tidak perlu lagi memikirkan hal-hal yang kecil, hal-hal kekurangan apapun. Karena gembala saja mungkin akan menyerahkan hidupnya supaya domba-dombanya ini tidak termakan, tidak terluka. Bahkan kalau bisa gembalanya ini yang terluka. Ya, Bapak Ibu, takkan kekurangan aku. Puji Tuhan. Ayat 2, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Haleluya. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Artinya adalah Tuhan kita sebagai Sang Gembala, Dia akan memelihara segenap hidup kita, ya. Amin.
Mari katakan, memelihara segenap kehidupan kita. Puji Tuhan. Jadi bukan hanya setengah, ya, bukan cuma 1/4, bukan hanya 1/8, tapi segenap kehidupan kita. Amin. Dengan apa? Dengan berkat-berkatnya yang Tuhan sudah sediakan. Seperti yang kita tahu Bapak Ibu, bahwa domba, ketika domba sudah mendapati rumput yang hijau, sudah mendapati rumput yang segar, maka disitulah terletak di mana dia akan nyaman dengan lingkungannya. Karena memang itu lingkungan yang membuat mereka nyaman, kan Bapak Ibu? Jadi di sini Daud ingin mengajarkan kepada kita bahwa sukacita akan diberikan oleh Tuhan. Tidak ada lagi rasa cemas, tidak ada lagi rasa khawatir, tidak ada lagi rasa ketakutan akan hal-hal di sekelilingnya atau hal-hal yang ada di depannya. Karena Tuhan memelihara segenap kehidupan kita. Bukan hanya, tadi saya bilang, bukan hanya setengah, tapi segenap atau seluruh atau semua yang kita miliki. Baik fisik kita, jasmani kita, bahkan seluruhnya. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ayat ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Haleluya. Ia menyegarkan jiwaku. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika kita menjumpai air yang tenang, air yang segar, ya. Di sini bukan dibilang ke air yang berombak, bukan Bapak Ibu. Di sini tidak dibilang ia membimbingku ke air yang bergelombang, air yang ribut, ya. Tapi dibilang di sini, ia membimbingku ke air yang tenang. Artinya apa? Artinya Tuhan mau agar kita sebagai domba-dombanya disegarkan jiwanya. Tuhan mau agar kita sebagai domba-dombanya Tuhan dipulihkan jiwa kita. Karena kita tahu kita memiliki harapan yang pasti dalam Tuhan. Rumput yang hijau, air yang tenang, berbicara mengenai harapan yang pasti, kesegaran yang akan kita terima dari Tuhan. Ia menyegarkan jiwa. Maka itu Bapak Ibu, di tengah keadaan-keadaan saat ini yang membuat kita stres, yang membuat kita kecewa, yang membuat kita pusing, yang membuat kita tertekan, fisik kita, mental kita, mari kita datang kepada Sang Gembalanya, Sang Gembala kita, yaitu Tuhan kita. Karena Tuhanlah yang akan menyegarkan jiwa kita. Puji Tuhan. Selanjutnya, ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, kalau Sang Gembala ini kan pasti dia akan mengiring domba-dombanya supaya tidak keluar jalur, supaya dia nggak kesangkut, supaya dia nggak kelempar ke jurang, supaya dia nggak menabrak pohon atau menabrak benda-benda keras lainnya. Ia menuntunku di jalan yang benar. Artinya adalah Tuhan mau supaya kita hidup dalam jalan-jalannya Tuhan, dalam tuntunan-tuntunan Tuhan. Karena Bapak Ibu kalau kita tahu ya, domba itu kalau jalannya sedikit melenceng, maka gembala kan ada tongkat ya, punya tongkat, maka dia akan dipukul kakinya, dipukul kakinya, jadi supaya dombanya ini nggak keluar jalur, nggak keluar dari iringan atau kawanan domba-domba lainnya. Jadi kalau misalnya dombanya dia mau kabur, jadi dipukul kakinya, gitu kan, dipukul, lalu nanti dia balik lagi. Kalau
melenceng lagi, dipukul lagi, terus masuk lagi. Jadi inilah gambaran hubungan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Tuhan mau supaya kita terus dalam track-nya Tuhan, dalam jalannya Tuhan, dalam rencananya Tuhan, tidak keluar jalur. Karena kalau keluar jalur ya kita akan jatuh ke dalam jurang. Artinya adalah jurang yang gelap, jurang yang sangat membahayakan kita. Tuhan mau dalam kehidupan kita semuanya saat ini agar kita hidup dalam rencana Tuhan. Tidak keluar dari kehendak Tuhan, tidak keluar dari garisnya yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah tuntun, yang Tuhan sudah pimpin. Ya Bapak Ibu. Dan Tuhan juga mau supaya kita mengikuti jalan-jalannya Tuhan, ya. Karena nggak mungkin dombanya itu jalan sendirian, dombanya kemana, gembalanya kemana. Nggak mungkin. Kalau gembalanya ke kiri, pasti dombanya akan ngikut ke kiri. Kalau gembalanya ke kanan, dombanya ke kanan juga. Jadi kita sebagai domba-domba Tuhan, yuk kita ikut sang gembala, sang Tuhan kita. Tidak akan pernah kita dibiarkan tersesat. Ya, Bapak Ibu. Karena kita tahu kita dekat dengan sang gembala. Kalau kita sudah dekat dengan sang gembala, ya mana mungkin kita tersesat, mana mungkin kita terlempar, ya. Mari kita memiliki hubungan yang dekat kepada Tuhan, ya Bapak Ibu. Ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Kalau dalam bahasa Inggrisnya, even though I walk into the valley of death. Ini kalau bahasa Inggrisnya lebih wow lagi Bapak Ibu. Kalau bahasa Indonesia kan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau Inggrisnya even though I walk in the valley of death. Artinya apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah kematian, aku tidak takut bahaya. Bayangkan Bapak Ibu, Daud saja berani mengatakan bahwa sekalipun aku akan mati, aku tidak akan takut bahaya. Karena dia tahu Tuhan menyertai dia. Tuhan beserta dengan dia. Jadi mari kita belajar dari Mazmur 23 ayat 4 ini. Percayalah bahwa Tuhan menyertai kita dalam segala keadaan. Keadaan terang, keadaan gelap, keadaan siang, malam. Artinya adalah keadaan senang, keadaan susah, keadaan sedang tertekan, keadaan jalan buntu, tidak ada lagi solusi, tidak ada lagi jalan keluar. Mari kita ubah pemikiran kita. Bahwa Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, even though I walk in the valley of death, sekalipun aku berjalan dalam lembah kematian, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Jadi kita sebagai domba-domba yang saat ini, mau gak Bapak Ibu kita bilang kepada Tuhan, bahwa Tuhan, apapun keadaan yang kita alami saat ini, apapun keadaan yang ku alami saat ini, aku mau tetap percaya kepada Tuhan. Aku mau terus berserah kepada Tuhan. Aku mau terus mempercayakan hidupku kepadamu. Karena Engkau selalu berserta denganku. Amin. Puji Tuhan. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Artinya adalah Tuhan akan menjaga kita agar kita tidak terluka. Tadi seperti yang saya bilang, Bapak, gada dan tongkat akan digunakan oleh sang gembala. Domba itu akan dipukul kalau dia itu terus melenceng, terus keluar, terus nggak mau ngikutin, jalan sendiri. Maka suatu waktu dombanya itu akan dipukul, Bapak Ibu, pakai gada dan tongkatnya itu dipukul. Artinya apa? Seringkali Tuhan ingin menegur kita.
Menegur supaya apa? Menegur supaya kita itu tidak terjatuh dalam ancaman-ancaman. Menegur supaya diri kita, kehidupan kita terjaga dari ancaman-ancaman dunia ini. Karena kita tahu ya Bapak Ibu, dunia ini sangat jahat. Dunia ini penuh dengan segala kejahatan, penuh dengan segala kecurangan, tipu daya, tipu muslihat. Bahkan seringkali hal-hal yang ada di dunia ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Maka itu, mari kita terima teguran Tuhan. Karena kita tahu teguran Tuhan adalah teguran yang baik, yang menjaga kita dari ancaman yang akan menghancurkan kehidupan kita. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ayat kelima, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Artinya adalah Bapak Ibu, Tuhan ingin kita menjadi kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan ingin kita menjadi saksi yang hidup bagi orang-orang yang mungkin ingin menjahati kita atau menjatuhkan kehidupan kita. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan Allah. Kemudian selanjutnya, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Artinya ada apa Bapak Ibu? Kita sebagai domba-dombanya Tuhan, Tuhan mau agar kita semua menjadi saksinya Tuhan. Karena Tuhan sudah mengurapi kita semua Bapak Ibu. Karena Tuhan sudah mengurapi kita, sudah menjaga kehidupan kita, sudah memberkati kita jasmani dan rohani. Maka Tuhan ingin membuat kita menjadi saksi bagi banyak orang bahwa kita adalah orang yang dipelihara oleh Tuhan, orang yang diberkati. Maka nanti orang-orang yang di luar Kristen akan melihat kita, wah, domba-dombanya Tuhan, anak-anaknya Tuhan itu ternyata dipelihara ya. Anak-anak Tuhan itu gak pernah dia terluka ya hatinya. Anak-anaknya Tuhan itu selalu dicukupi ya oleh Tuhan. Jadi Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Artinya Tuhan ingin kita menjadi saksi bagi orang-orang di luar sana, sehingga orang di sana yang di luar Kristen diberkati, melihat kehidupan domba-dombanya. Domba-domba kita ini domba-dombanya Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita menjadi domba-domba yang terawat ya. Tadi kan Sang Gembala Agung, domba-domba yang dirawat, dikasih makan, diberikan kenyamanan, kesegaran, kepuasan. Tuhan mau supaya kita menjadi domba hidup, yang domba-dombanya itu bisa dilihat orang dalam keadaan yang baik secara jasmani dan juga rohani kita. Haleluya. Ayat yang terakhir Bapak Ibu, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Pialaku penuh melimpah, artinya adalah Tuhan ingin kita menyadari bahwa kita ada dalam berkat dan kasih Tuhan yang melimpah-limpah. Amin. Bayangkan saya Bapak Ibu, tadi kan gembala ini sangat menjaga domba-dombanya dengan baik, dengan segenap kehidupannya. Pialaku penuh melimpah, artinya berkat dan kasih Tuhan sudah diberikan kepada kita dengan penuh, sampai bahkan bukan hanya penuh, melimpah-limpah. Berkat Tuhan dan kasih-Nya yang melimpah-limpah, yang bisa dilihat orang, yang bisa dirasakan manfaatnya bagi orang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Artinya adalah ketika kita memiliki hubungan yang baik dengan Sang Gembala, maka kebaikan Tuhan akan mengikuti kita. Kebaikan Tuhan akan selalu menyertai kita sampai kapanpun. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Artinya ketika kita sudah memiliki hubungan yang baik dengan Sang Gembala,
maka kita tidak mau lagi keluar atau menjauh atau lari dari Sang Gembala. Kita mau terus dekat dengan Tuhan. Amin. Kita mau terus berhubungan dengan Tuhan. Tidak mau meninggalkan Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, biarlah firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita semua bahwa kita harus memiliki hubungan yang baik dengan Sang Gembala. Karena Dia adalah Gembala yang baik, maka Gembala yang baik akan menjaga domba-dombanya dengan baik. Gembala yang baik adalah gembala yang tadi ya, yang pertama ayat 1, gembala yang mengasihi, ya. Mengasihi secara jasmani dan rohani. Tidak akan dibiarkan kelaparan, tidak akan dibiarkan kehausan, tidak akan dimakan binatang buas, ya. Takkan kekurangan aku. Kepuasan akan diberikan hanya dalam Tuhan. Hanya oleh Sang Gembala Agung. Kemudian tadi poin yang kedua adalah Dia akan memelihara segenap kehidupan kita. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku kayak tenang. Artinya Tuhan memberikan sukacita kepada kita tanpa rasa cemas untuk menjalani hari-hari ke depan dan kehidupan kita. Kemudian yang ketiga tadi, Ia menuntunku di jalan yang benar. Artinya Tuhan akan menjaga kita dari ancaman-ancaman dunia ini. Tuhan akan menjaga kita dan menolong kita agar kita tidak tersakiti, tidak dimakan oleh pengaruh-pengaruh yang jahat dari dunia ini. Kemudian tadi poin yang keempat adalah sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Artinya Tuhan yang menyertai kita dalam segala keadaan. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Artinya Tuhan menjaga kita agar tidak keluar dari rencana Tuhan, tidak keluar dari firman Tuhan. Menjaga kita dari segala ancaman yang ada. Kemudian yang tadi yang kelima, ayat yang kelima, Tuhan ingin kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bahkan kesaksian juga bagi orang-orang yang ingin menjahati kita atau menjatuhkan kita. Dan yang terakhir, Tuhan ingin kita menyadari bahwa kebaikan Tuhan selalu mengikuti kita sampai sepanjang masa. Puji Tuhan. Kita sudah terberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Mari kita bersatu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntun ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah diberkati oleh firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar dari Mazmur Daud. Kami mau belajar dari Mazmur 23 pada sore hari ini bahwa Tuhanlah yang jadi gembala yang baik dalam kehidupan kami. Kami adalah domba-dombamu dan tidak akan Kau biarkan kami berjalan sendirian. Kami mau belajar Tuhan dari Mazmur 23 ini bahwa Tuhan selalu mencukupkan kehidupan kita. Tuhan selalu menyertai kita, memberikan kesegaran, memberikan kenyamanan, memberikan kepuasan yang sungguh.
Karena domba-dombanya ini memiliki hubungan yang baik kepada gembalanya. Kami juga belajar Tuhan, bahwa di dalam Tuhan Engkau akan menuntun kami dalam setiap langkah, dalam setiap detik dalam kehidupan kami. Engkau akan memimpin kami, menyertai kami, sehingga kami semua tidak keluar dari rencana Tuhan, tidak termakan oleh pengaruh dunia ini, tidak terancam yang membuat kami terluka secara fisik ataupun hal-hal lainnya. Terima kasih Tuhan. Tuhan ajar kami Tuhan, supaya kami menjadi domba yang baik, sehingga dalam kehidupan kami juga kami menjadi kesaksian yang baik bagi banyak orang. Bahkan bagi orang-orang di sekitar kami, orang-orang yang di luar Kristen dapat melihat bahwa hidup kami adalah hidup yang diberkati, hidup yang dipelihara oleh Tuhan, hidup yang disertai oleh Tuhan sepanjang masa. Karena kami memiliki gembala yang sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat segenap bangsa kami, untuk setiap permasalahan yang mungkin saat ini bangsa kami sedang hadapi. Tuhan berkati, supaya bangsa ini juga Tuhan pimpin, Tuhan sertai, Tuhan pulihkan. Sehingga dalam hari-hari ke depan, dalam waktu-waktu ke depan, kami akan melihat perubahan yang baik dalam segala bidang, dalam aspek budaya, sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. Terlebih Tuhan dalam hal kesehatan, sehingga bangsa kami, bangsa Indonesia, bisa pulih dari pandemi ini. Tuhan juga tolong pemimpin-pemimpin di atas kami, pemerintahan-pemerintahan di atas kami, yang menjabat. Tuhan berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri. Berkati juga Gubernur, Wali Kota, Camat, Lurah, bahkan sampai ke tingkat RT sekalipun, supaya pejabat-pejabat di atas kami dapat bersatu hati untuk bisa menanggulangi dan mencari solusi yang terbaik untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati setiap tenaga medis yang saat ini juga masih bekerja di lapangan, sehingga Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, sukacita senantiasa, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, tenaga medis ini dipimpin oleh Tuhan dan dapat menyembuhkan banyak orang oleh karena pertolongan Tuhan. Tuhan berkati alat-alat yang dibutuhkan, alat pelindung diri, alat obat-obatan lainnya tercukupi, sehingga tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang memonopoli, tidak ada yang memanfaatkan untuk hal-hal tidak baik. Berkati agar semuanya dalam perlindungan dan dalam tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga berkati Tuhan jemaat-jemaat GB Graceful, bahkan sahabat-sahabat kami yang di luar jemaat GB Graceful, yang menyaksikan ibadah live streaming ini. Berkati mereka dalam pekerjaan mereka, pendidikan mereka, pelayanan, bahkan yang belum mempunyai pekerjaan. Tuhan berkati pekerjaan, berikan pekerjaan dalam nama Yesus. Tuhan berikan mereka pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh, Tuhan berkati juga supaya kami mendapatkan jodoh. Dan juga dalam pendidikan mereka, Tuhan juga berkati sehingga mereka menjadi domba yang baik, menjadi domba yang bisa lihat orang dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, ibadah kita sudah selesai. Dan saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan kepada Tuhan dan gereja dapat mentransfer ke rekening gereja, ke rekening BCA 566045252585 atas nama GBI Graceful. Ya Bapak Ibu, 566045252585 atas nama GBI Graceful. Semoga Bapak Ibu semua diberkati dengan pujian penyembahan dan firman Tuhan pada sore hari ini. Dan Bapak Ibu, jika merasa diberkati, Bapak Ibu bisa like dan komen, dan juga bagikan ibadah ini kepada rekan-rekan saudara, kepada
teman-teman, kepada keluarga, sehingga semua diberkati dan mengenal Tuhan dalam kehidupan. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan ibadah hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semoga semuanya sukacita, semoga semuanya diberkati oleh Tuhan, dan kita akan menerima doa berkat yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Andreas Haryono. Haleluya, puji Tuhan, saudara diberkati. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita siap untuk menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Mari sama-sama dengan iman kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan dan kita akan menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Semua orang percaya yang telah diberkati oleh Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.